Nah, tetapi ada saham yang sama, yang satu sektor itu dengan dia, yang belum terbang, yaitu adalah Oke, kembali lagi bersama Profesor di acara screening malam-malam saham. Benar, SMM. Oke. Nah, kali ini kita akan mereview saham-saham yang sudah kita screening semalam dan kita akan review hari ini. Dan juga kita akan melihat apakah ada penurunan maupun kenaikan maupun tidak di saham-saham yang sudah kita screening semalam, dan juga kita lihat titik support dan titik resistennya. Oke, disclaimer on bahwa ini bukan ajakan untuk beli maupun ajakan untuk jual. Profit maupun resiko ditanggung masing-masing. Oke, jadi kita langsung saja ke berapa saham yang semalam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 saham, yang dimana saham pertama itu ada CENT atau Sandbags, Palm, Tower, ENRG, PBID, dan Mari. Oke, sebenarnya saya sudah record ya tadi ya. Cuman karena lupa masang mic kampret dan harus merecord ulang. Oke, jadi tidak apa-apa lah. Demi monetisasi YouTube. Oke, let's go. Langsung saja kita ke saham yang pertama, yaitu saham Sen. Oke, jika kita lihat di sini, kita lihat. Nah, jadi Sen ini terjadi koreksi yang lumayan di 4%. Bagi kalian yang belum, saya sarankan beli di area sini, di area 220. Nah, bagi kalian yang belum beli, bisa beli di area 220 dan cut loss di area 210. Oke. Jadi jelas ya jika kalian belum beli. Tapi jika kalian sudah beli di area sini, nah kalian bisa average down di 220 ini. Karena kemarin itu kita screening bahwa ini akan membentuk pola double bottom ya. Ya, jadi ini belum sampai ke sini sih. Ya, pola double bottom. Tapi jika menembus ini, maka dia akan menunjukkan yang downtrend ini ya, guys, downtrend ini. Nah, jadi berbahaya dan akan sampai ke sini. Akan sampai ke sini, ke area bottoming ini. Nah, jadi lumayan jauh kan kalau misalnya tidak di cut loss gitu. Jadi cut lossnya di ini, garis ini. Ya, tapi jika mantul dia akan melanjutkan kenaikan. Ya, lumayan tinggi kan. Kan hanya perlu bisa beli di sini, cut lossnya sekitar segini, dan profitnya di sekitar sini. Jadi risk and rewardnya itu masih mantap gitu, masih masuk akal. Oke, ini saham yang pertama. Saham yang kedua adalah saham BEX, B BEKS. Nah, saham ini lumayan masih cukup menarik. Bukan lumayan cukup menarik, lebih menarik daripada saham yang tadi. Jika tadi dia kemungkinan bakal menuju ke supportnya. Nah, di sini ya stok hasilnya masih golden cross ya. Jadi kemungkinan dia bakal naik, dan ini juga area swingnya. Setelah dia ini bottoming dan ada kenaikan, dan dia kembali lagi di area support yang ini. Nah, jadi di sini area swingnya. Nah, kalian bisa belinya di supportnya ini juga bisa di 92, dan ini pagi tadi dia sempat naik ya sampai ke 100. Tapi dia mantul lagi di Bollinger Bands-nya ini. Bollinger Band atasnya. Dia mantul lagi dan kembali lagi ke EMA-nya dia. Nah, jadi masih mantap ini. Yang jelas di atas EMA ini ya. Nah, saya menggunakan EMA. Nah, kalau di bawah EMA kan bahaya gini ya, turun terus. Kalau di atas dia lebih enak gitu naiknya. Nah, ini kan di atas EMA dia lebih enak naiknya. Jadi masih bagus gitu. Chartnya. Dan cut loss-nya bisa di sekitar sini di 91 atau 90. Dan kan jika ingin beli lagi bisa beli lagi di 80. Jaga sekitar bottom ini. Oke, paham ya? Itu BEX. Selanjutnya adalah Palm, PALM. Nah, ini lumayan jelek ya sahamnya. Oke, kita tulis dulu. Karena ini sudah saya notice ya semalam bahwa ini sahamnya agak sedikit bermasalah.
ada masalah hukum, ada notifikasi khusus di sekuritas saya, dan ada masalah hukum, jadi ini kurang menarik. Dan pagi ini juga hari ini juga dia mengalami koreksi sebesar 3%. Tetapi di apanya ini masih belum overbought ya, masih oversold ya, menuju overbought-nya. Nah, jadi ini kemungkinan masih dikatakan pullback ya. Ya belum, jika kalian mau beli ini sahamnya lumayan cukup berisiko ya. Karena notasi khususnya. Cuman kalau ini dia misalnya ini hanya pullback, maka dia akan melanjutkan menuju resisten ini. Ya ini kan kayak swing gitu ya, swingnya di sini. Ya, tetapi jika kalian belum beli, kalian bisa tunggu wait and see aja. Bisa kalian beli tergantung strategi plan kalian, bisa kalian beli ketika dia menyentuh breakout ini, atau kalian beli ketika dia menyentuh support ini. Oke? Jadi kalian bisa buy on support atau buy on breakout. Tinggal kalian pilih mau yang mana. Atau jika kalian sudah beli di sini, semalam saya lupa menyarankan belinya di area mana. Kalian bisa first down lagi di sini. Jika kalian sudah beli ya. Oke, kita lanjut dari Palm Tower. Nah, ingat ya, money management itu sangat berpengaruh, walaupun kita sama-sama satu saham, tapi jika money managementnya itu salah, maka profitnya pun akan berbeda setiap masing-masing. Jadi money management itu juga penting. Contohnya, ketika kalian sama-sama beli di sini, tetapi kalian hanya menggunakan satu yang 50% modal, sedangkan satu 25% modal, maka ketika kalian average down di sini, maka nanti rata-ratanya itu akan berbeda gitu. Nah, jadi itu yang menentukan ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan tower. Nah, tower ini semalam kita katakan bahwa ini membentuk pola chart cup and handle. Nah, di sini dia mencoba menembus gas resistennya, cuman belum tersentuh dan gagal ya. Dan ada sedikit koreksi hari ini 1,2%, ya tidak terlalu dalam atau cuman 15 poin. Nah, jika kalian beli di sini juga bagus ya, beli di sini. Tapi jika dia turun lagi, bisa fresh down di sini, di garis ini. Bisa kalian cut loss di sini. Ternyata jika dia menembus garis support ini. Nah, karena kenapa cut loss di sini? Karena kan padahal kan sebelumnya ini membentuk pola apa ya, cup and handle. Nah, kenapa harus di cut loss? Karena kalau kita lihat polanya malah membentuk pola double top jika dia ternyata gagal. Oke, kenapa fast down di sini? Karena kemungkinan dia bisa mantul gitu, melanjutkan ke ini ya, menembus resistennya ini. Oke, paham ya? Jadi bisa kalian beli dulu di sini. Money management menentukan berapa persennya dari modal, dan kalian beli lagi di sini. Oke, tapi jika ternyata dia besok kalian beli di sini dan langsung melanjutkan kenaikan, ya itulah bagus gitu. Oke, kita lanjutkan ke saham yang berikutnya, ENRG. Nah, saham ini ada ini ya. Ada berita dia akan melakukan right issue di harga 126 kalau tidak salah. Kalian bisa cek beritanya di ini. Nah, itu dia beritanya. Jadi ada right issue-nya itu tentang dia ingin mengakuisisi perusahaan lain, jadi dia butuh modal tambahan dari investornya. Jadi itu alasan dia right issue, untuk mengakuisisi perusahaan. Bagus ya, bukan untuk membayar hutang ataupun lain-lainnya. Oke, jika kita lihat chart semalam ini kan naiknya cukup tinggi ya, sekitar 12%. Jadi hari ini dia bukan minus, koreksi, ya minus sih. Koreksi 2%. Jadi jika kalian mengambil harga ini, maka profit kalian kemungkinan bakal 10%-an jika betul ya. Kalian belinya di 108 ya semalam. 108 atau 100 berapa gitu. 100 berapa nih? 104. Jika kalian belinya di 104. Nah. Tapi ini cukup menarik karena resistennya ini jika tembus, maka dia akan melanjutkan kenaikannya di sini. Jika kalian belum beli, jika kalian sudah beli di sini, kalian bisa hold aja dulu.
Kita tunggu. Dan jika dia ternyata turun di sini, kalian bisa average down sekali. Dan jika dia turun, ini bisa average downnya bisa 2 kali sih, karena di sini ada juga supportnya ya. Jadi agak tanggung juga gitu. Jika dia turun, bisa cut loss di sini. Nah, cut lossnya di sini di 90 ya, cut lossnya. Jadi ini average downnya bisa 2 kali, di sini sekali, di sini sekali. Oke, jadi itu dia cut loss-nya di sini ya. Atau cut loss-nya setelah di sini kalian bisa cut loss 3% gitu. Oke, selanjutnya setelah ENRG yaitu PBID. PBID. Nah, PBID ini juga koreksi, tetapi koreksinya juga tidak terlalu dalam, yaitu 1,9. Nah, ini yang menariknya ini adalah dia sedang berada di support yang ini ya, support yang ini. Support, tapi bukan support yang tidak kuatnya sih. Yang support kuatnya di sini ya. Nah, jadi jika kalian belum masuk, saya sarankan beli di harga 1.650 ini. Jika kalian belum masuk, dan yang bagi hot bagi yang sudah beli, kita tunggu saja karena di sini ada resisten ya di Fibonacci-nya di 184 dan dia ternyata gagal menembus angka Fibonacci ini dan dia mantul lagi di sini. Nah, ingat ya, jangan belinya jika kalian ingin beli, jangan ketika open market, atau kalian mau jual juga jangan di open market karena itu pergerakan harganya belum jelas gitu. Kalian bisa beli di sekitar jam 10.30 maupun jam penutupan sesi 1 atau di sesi kedua. Nah, itu sudah agak jelas gitu karena mau closing ya. Saya sarankan ketika dia closing gitu. Dan ketika pagi-pagi itu harganya belum menentukan arahnya mau kemana gitu. Dan juga besok libur ya, besok Sabtu, jadi hari ini adalah hari terakhir. Oke, PBID sangat jelas ya, jadi ini koreksi karena dia gagal menembus resistennya ini. Jika kalian belum punya barang, kalian bisa beli di 1.650. Oke, lanjut ke saham yang terakhir yaitu ada saham Mari. Nah, saham ini juga koreksinya sekitar 3%. Jadi yang screening semalam tidak ada yang sampai 5% ya. Paling banyak itu sekitar 4% tadi. Nah, jadi ini dia sedang koreksi. Kalian bisa belinya di sekitaran sini. Di 324. Di 324 ya. Ya, dekat-dekat garis EMA ini. Bollinger Band bawah ini. Ya, kalian bisa beli di sini. Dan juga kalian cut loss di sini di bawahnya di angka 305 ya, ini di angka ini di 305 kalian bisa cut loss. Oke, ini gas apa gini. Kalian bisa cut loss di sini atau di 3% kalian bisa cut loss. Jika dia sudah minus 3%. Oke, itu saja saham-saham yang kita review semalam. Ya, dan kita akan sebenarnya bukan screening lagi sih, tapi saya sudah pantau ada saham yang jika kalian tertarik, saham-saham yang terkenal atau yang marketnya lebih besar gitu, market capnya lebih besar seperti GGRM. Nah, jadi kita akan melihat saham-saham ini karena banyak juga diperbincangkan. Nah, jadi GGRM ini dia berhasil mantul dari supportnya ya, support coronanya, dan dia membentuk bottoming. Nah, di sini dia bottoming setelah sebelumnya downtrendnya ini tembus gitu, fase downtrendnya berhasil breakout dia dan membentuk fase
fase uptrend. Dan dia bahasa mantul di support corona ini. Nah, jadi ini bisa dibilang dia sudah terbang ya. Nah, tetapi ada saham yang sama, yang satu sektor itu dengan dia, yang belum terbang, yaitu adalah HMSP, dan sekarang sedang berada di garis supportnya. Nah, dan dia juga mantul ya di garis supportnya ini. Dan ini kemungkinan dia bakal membentuk dulu base-nya atau bottomnya tadi, bottoming-nya. Ya, dan melanjutkan tren seperti tadi. Kalau misalnya dia masih seperti itu prediksi kita, dan jika ternyata prediksi saya atau analisa saya salah, kalian bisa cut loss di kisaran sini. Nah, di 1000 ya, di angka 1000 ini. 1000 ya. 1050. Nah, kalian bisa cut loss di situ. Kenapa cut loss di situ? Karena di sini ada gain supportnya. Nah, jika dia tembus gain supportnya ini, maka dia kemungkinan bakal seperti saham Unilever. Nah, saham Unilever ini kan dia berhasil kemarin sempat mantul ya di support corona ya. Di sini. Nah, dia berhasil mantul, terus kita bikin pola kelanjutan. Dan ternyata dia malah breakdown dan menembus supportnya. Dan seperti ini dia bakal melanjutkan penurunannya atau downtrendnya ini. Nah, seperti ini kalian bisa cut loss seandainya kalian pakai cara saya tadi. Kalian bisa cut loss di sini karena di sini masih ada. Kalian bisa cut loss di sini, sekitar sini. Nah, kalian bisa cut loss di sini ataupun maupun dari sini ya. Sebenarnya bagusnya dari sini sih ketika dia menembus yang ini. Menembus titik terendah yang ini ya. Karena dia berarti di sini ada supportnya atau psikologis demand-nya itu ada di sini. Nah, di sini dia bahasa mantul gitu. Ketika dia pantulannya ini menembus, seharusnya kalian sudah cut loss gitu di sini. Jika kalian membelinya secara technical analysis, oke? Jika kalian membelinya secara technical analysis, seharusnya kalian sudah cut loss Unilever. Oke, jadi kita kembali ke HMSP. Jadi HMSP ini dia sekarang sudah berada di support coronanya, dan ini lebih menarik ketimbang GGRM tadi. Kalau GGRM tadi sudah terbang ya. Nah, kalau ini cara belinya gimana? Ini kita tunggu dia sampai membuat swingnya. Tunggu dia sampai koreksi dulu, pullback gitu. Pullbacknya itu taunya dari mana? Ketika ininya stokastiknya ini sedang overbought atau volumenya mulai mengecil gitu. Nah, kita bisa beli dulu di situ. Beli dulu di situ. Nah, jadi mainnya main swing gitu ya. Oke, itu saja penjelasan dari saya analisa saham yang kita review semalam, yang kita scanning semalam dan sekarang kita review, maupun dua saham yang cukup menarik, GGRM dan HMSP. Tapi ini tidak akan kita masukkan ke video-video selanjutnya. Tapi jika ada berita baiknya, apalagi HMSP tadi, kemungkinan saya akan masukkan ke daftar saya. Dan akan saya masukkan ke porto investing karena ini lumayan juga ya. Dividennya atau fundamentalnya gitu. Ya lumayan lah, termasuk yang under value. Jadi bisa kita masukkan ke portfolio investing. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, tolong komen di bawah apa saja yang kurang gitu dari analisanya. Bisa dari MACD-nya kok tidak pakai MACD, atau kurang ini bandamologi. Kalian bisa komen atau kalian tambahkan di situ analisa kalian sendiri. Oke? Jadi sini forum gitu, bentuk forum saham. Oke, itu saja penjelasan video kali ini. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Sebarkan video ini jika bermanfaat. Jangan lupa subscribe
channelnya supaya channel ini terus berkembang dan saya semakin rajin upload videonya. Oke, itu saja dari saya. Thank you semuanya. See you next time. Goodbye. Nah.